Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis di ruang makan rumah kecil mereka. Meja sudah tertata rapi, nasi hangat di mangkuk, sayur bening dalam panci kecil, dan secangkir kopi hitam yang masih beruap. Nadia duduk di kursi dekat dapur, menatap pintu kamar yang masih tertutup. Setiap pagi ia selalu berharap suaminya, Arga, akan keluar dengan senyum dan sapaan hangat. Tetapi seperti biasa, yang muncul hanya langkah terburu-buru dan pandangan singkat. Arga berjalan menuju meja makan, mengambil beberapa suap nasi, lalu meraih tas kerjanya. Tak ada kata-kata, tak ada sentuhan. Hanya bunyi pintu yang menutup pelan saat ia keluar rumah. Nadia tetap duduk di kursinya, memandangi cangkir kopi yang tak tersentuh di depannya, kopi yang ia buat khusus untuk suaminya. Waktu terasa lambat. Suara detik jam di dinding terdengar jelas, seakan menegaskan kesunyian yang mengelilinginya. Hari itu seperti mengulang kemarin, dan kemarin mengulang hari-hari sebelumnya. Rumah mereka tidak pernah gaduh oleh pertengkaran, tetapi juga tak pernah hangat oleh tawa. Semua terasa datar, terlalu datar, sampai membuat hati Nadia perlahan kehilangan warnanya. Di luar jendela, langit cerah dan burung-burung berkicau. Namun di dalam rumah itu, hanya ada kesepian yang diam-diam tumbuh, menunggu saatnya untuk meledak. Siang itu, pasar kota ramai seperti biasa. Suara pedagang menawarkan barang bercampur dengan derap langkah orang-orang yang terburu-buru. Nadia berjalan pelan di antara kerumunan, membawa tas belanja berisi sayuran segar. Udara panas membuatnya sedikit berkeringat, tetapi pikirannya justru melayang entah kemana. Langkahnya terhenti saat ia melihat seseorang tersenyum padanya dari kejauhan, seorang perempuan, teman lama yang pernah ia kenal. Mereka saling menyapa singkat, lalu berbincang di tepi jalan. Obrolan awalnya ringan, tetapi satu kalimat dari perempuan itu membuat dada Nadia terasa sesak. Kabar itu datang tanpa ia duga. Rani, perempuan yang pernah menjadi bagian masa lalu Arga, kini bekerja di kantor yang sama dengannya. Senyum Nadia menghilang perlahan, berganti dengan tatapan kosong. Temannya masih berbicara, tetapi telinganya seperti tak lagi menangkap suara apapun. Hanya satu nama yang terulang-ulang di kepalanya, Rani. Sepulang dari pasar, Nadia meletakkan belanjaan di dapur. Tangannya bergerak seperti biasa, membersihkan sayur, memotong bumbu, tetapi pikirannya tidak ikut bekerja. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya kebetulan. Namun, hatinya mulai dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak berani ia jawab. Malam itu, Nadia memandang kursi di seberang meja makan yang kosong lebih lama dari biasanya. Arga belum pulang, dan ia tidak tahu kenapa detak jam terasa lebih keras dari biasanya. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi kaca jendela ruang tamu. Nadia duduk di sofa, membungkus dirinya dengan selimut tipis. Televisi menyala tanpa suara, hanya cahaya yang memantul di wajahnya. Arga pulang lebih larut dari biasanya. Pintu terbuka, langkahnya cepat menuju kamar, lalu ia mengunci diri di dalam. Nadia menatap pintu itu lama, mencoba menahan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Beberapa menit kemudian, suara samar terdengar dari balik pintu. Nada suara Arga terdengar berbeda, lebih lembut, lebih hangat. Nadia tak sengaja mendengar sepenggal percakapan teleponnya. Dan di antara suara hujan, ia menangkap satu kata yang selama 3 tahun terakhir tak pernah ditujukan padanya, sayang. Kata itu jatuh seperti batu di hatinya. Hangat bagi orang lain, tetapi dingin untuk dirinya. Seolah hujan di luar semakin deras, membanjiri pikirannya dengan rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan.
Saat pintu kamar terbuka, Arga hanya lewat menuju dapur tanpa melihat ke arahnya. Tak ada sisa kehangatan dari kata yang baru saja ia ucapkan di telepon. Nadia memalingkan wajah, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Dan di sana, ia melihat seorang wanita yang mulai merasa tak lagi punya tempat di hati suaminya. Pagi itu, matahari menyorot masuk melalui celah tirai, tapi rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Arga sudah pergi sebelum Nadia bangun, meninggalkan meja makan yang hanya berisi piring kosong dan secangkir kopi yang tak disentuh. Nadia duduk lama di kursi, menatap kopi itu. Warna hitamnya memantulkan wajahnya yang tampak pucat, seolah kopi itu menjadi cermin yang mengungkap lelahnya hati. Ia memegang cangkir itu sebentar, merasakan panasnya mulai menghilang, persis seperti hubungan mereka. Siang menjelang, Nadia memutuskan untuk membereskan lemari pakaian. Saat menarik salah satu laci, ia menemukan dasi Arga yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Warna biru tua dengan garis perak, terlihat baru. Ia mengingat dengan jelas, Arga tidak pernah membeli dasi baru selama bertahun-tahun. Tangannya berhenti sejenak. Dalam hatinya, ia mencoba mencari alasan logis, mungkin hadiah dari rekan kerja, atau mungkin promosi kantor. Tapi suara lain dalam pikirannya berbisik, atau mungkin dari seseorang yang istimewa. Sore itu, Nadia memberanikan diri untuk pergi ke kantor Arga tanpa memberi kabar. Alasan yang ia buat sederhana, ingin mengajak makan malam bersama. Tapi ketika sampai di depan gedung, langkahnya tertahan. Dari kejauhan, ia melihat Arga keluar bersama seorang wanita. Wanita itu mengenakan kemeja putih sederhana, rambut panjangnya terurai, dan senyum yang hangat. Mereka berjalan berdampingan, terlihat nyaman satu sama lain. Nadia mematung. Napasnya terasa berat. Ia tidak tahu apakah wanita itu Rani, tetapi hatinya seperti sudah tahu jawabannya. Mereka masuk ke sebuah kafe di seberang jalan. Dari luar jendela kafe, Nadia melihat Arga tersenyum, senyum yang tak pernah ia lihat selama ini untuk dirinya. Hujan mulai turun lagi, tipis-tipis. Nadia berdiri di bawah rintik itu tanpa payung, membiarkan dingin meresap ke kulitnya. Ia ingin masuk, ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi kakinya tak bergerak. Saat akhirnya ia berbalik dan berjalan pulang, langkahnya berat. Di dalam hati, sebuah retakan mulai melebar, mengancam untuk meruntuhkan seluruh bangunan yang selama ini ia pertahankan dengan sabar. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa suara gesekan dedaunan di luar jendela. Nadia duduk di ruang tamu, lampu redup membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Jam sudah menunjukkan pukul 10, tetapi Arga belum pulang. Ponselnya tergeletak di meja, layar mati. Sejak sore, ia sudah mencoba menghubungi Arga, tapi setiap panggilan hanya berakhir dengan nada tunggu yang panjang. Tidak ada pesan balasan, tidak ada kabar. Ketika suara motor terdengar mendekat, jantung Nadia berdetak lebih cepat. Pintu terbuka, dan Arga masuk dengan jaket basah. Ia terlihat lelah, namun matanya menghindari tatapan Nadia. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju kamar mandi. Nadia menatap jaket yang ia letakkan di kursi. Ada aroma parfum yang asing, aroma lembut dengan sedikit wangi bunga, bukan parfum yang biasa Arga pakai. Dan di kantong jaket itu, Nadia menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Tangannya bergetar saat membukanya. Tulisan tangan itu indah, dengan tinta hitam yang tegas. Terima kasih untuk malam ini. Aku selalu merasa tenang saat bersamamu. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Tapi bagi Nadia, itu lebih dari cukup untuk memahami.
Setelah Arga keluar dari kamar mandi, ia hanya berkata akan tidur lebih dulu. Tidak ada pertanyaan kenapa Nadia terlihat pucat. Tidak ada kepedulian pada matanya yang mulai berkaca-kaca. Malam itu, Nadia berbaring di sisi ranjang yang berbeda, membelakangi suaminya. Di antara suara hujan yang mulai turun deras, matanya tetap terbuka, menatap gelap. Hatinya berulang kali memutar kata-kata di kertas itu. Untuk pertama kalinya, Nadia menyadari bahwa rasa sakit itu nyata, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menutup mata. Pagi itu, sinar matahari terasa asing bagi Nadia. Biasanya ia akan menyambut pagi dengan secangkir teh hangat, tapi kini yang ada hanya rasa dingin yang menempel di dadanya. Arga duduk di meja makan, membaca berita di ponsel. Mereka berbicara secukupnya, tentang sarapan, tentang jadwal hari ini, seolah malam sebelumnya tidak pernah ada. Namun, Nadia sudah memutuskan sesuatu. Ia tak lagi ingin hanya menjadi penonton. Ketika Arga berangkat kerja, Nadia memperhatikan setiap detail. Dasi biru tua itu lagi. Parfum asing itu lagi. Senyum samar yang tak pernah ditujukan padanya. Semuanya ia simpan dalam ingatan seperti potongan puzzle yang pelan-pelan ia susun. Siang hari, Nadia membuka laci meja ruang kerja Arga yang jarang ia sentuh. Di sana ia menemukan beberapa struk pembayaran dari kafe yang sama. Tanggalnya berdekatan, hampir setiap minggu. Ia juga menemukan nota pembelian sebuah gelang emas kecil. Tidak ada tanda bahwa gelang itu pernah diberikan padanya. Sore itu, Nadia memutuskan mengikuti Arga. Ia mengenakan jaket hitam dan masker, menyamarkan diri di antara keramaian. Dari jarak aman, ia melihat Arga keluar dari kantornya, berjalan cepat menuju sebuah taman kota. Di sana, seorang wanita sudah menunggu di bangku panjang di bawah pohon besar. Wanita itu mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya tergerai ditiup angin sore. Saat Arga tiba, mereka saling tersenyum. Bukan senyum basa-basi, ini senyum yang penuh kehangatan. Nadia melihat mereka berjalan berdampingan menuju kafe yang sama seperti di struk. Dari luar jendela, ia menyaksikan Arga melepaskan jaketnya dan menyampirkannya di bahu wanita itu. Gerakan itu pelan, penuh perhatian. Gerakan yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah. Hujan gerimis mulai turun. Nadia tetap berdiri di seberang jalan, membiarkan setetes demi setetes membasahi wajahnya. Setiap tetes terasa seperti jarum yang menusuk kulit, tapi ia tetap tak beranjak. Setelah hampir 1 jam, mereka keluar dari kafe. Wanita itu tertawa, dan Arga mengusap rambutnya dengan lembut. Pemandangan itu membuat dada Nadia sesak, tapi matanya tetap fokus. Ia ingin merekam semua detail. Malamnya, Nadia duduk di meja kerja, menuliskan semua yang ia lihat di sebuah buku catatan kecil. Ia menulis tanggal, waktu, lokasi, bahkan warna baju yang dikenakan. Setiap halaman terasa berat, tapi semakin ia menulis, semakin ia merasa sedang membangun tembok pertahanan untuk dirinya sendiri. Di akhir catatannya, ia menulis 1 kalimat. Jika ia bisa menyembunyikan semuanya dariku, aku juga bisa menyembunyikan rencanaku darinya. Matahari terbit dengan warna keemasan, tapi di hati Nadia, cahaya itu tak menembus. Ia duduk di ruang tamu sambil memutar-mutar cangkir teh di tangannya, memikirkan langkah berikutnya. Buku catatan di meja sampingnya sudah penuh dengan bukti dan tanggal. Namun, ia tahu bukti tanpa reaksi dari Arga hanyalah lembaran sunyi. Hari itu, ia memutuskan untuk menguji. Bukan dengan amarah, bukan dengan pertengkaran, tapi dengan senyap yang menuntun Arga pada jebakan kecil. Siang menjelang,
Nadia mengirim pesan pada Arga. Malam ini aku akan pulang agak larut. Ada rapat mendadak di tempat kerja. Padahal ia tidak memiliki rapat sama sekali. Balasan Arga singkat. Baik. Hati-hati pulang. Sore itu, Nadia benar-benar meninggalkan rumah, tapi bukan menuju kantor. Ia memilih duduk di dalam mobilnya, terparkir di ujung jalan dekat rumah. Dari sana, ia bisa melihat pintu pagar tanpa terlihat. Pukul 6 sore, Arga pulang. Tapi tak lama setelah itu, ia keluar lagi, berganti pakaian kasual dan membawa tas kecil. Langkahnya cepat, wajahnya tampak bersemangat. Nadia menunggu beberapa menit, lalu menyalakan mobil dan mengikuti dari kejauhan. Arga menuju ke sebuah restoran yang cukup jauh dari rumah. Restoran itu hangat dengan cahaya lampu kuning, suasananya romantis. Dari mobil, Nadia melihat Arga memasuki ruangan, lalu disambut oleh wanita yang sama yang pernah ia lihat di taman. Mereka duduk berhadapan, meja mereka dihiasi lilin kecil. Arga mencondongkan tubuh, berbicara sambil tersenyum. Wanita itu menyentuh tangannya sebentar. Sentuhan singkat itu lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Nadia merasakan darahnya berdesir, tapi ia tetap diam. Tangannya mengambil ponsel, memotret mereka dari balik kaca mobil. Foto itu masuk ke dalam koleksi buktinya. Setelah 1 jam, Arga mengantar wanita itu keluar. Mereka berpisah di depan restoran, tapi bukan dengan sekadar lambaian. Wanita itu berdiri di dekatnya, dan Arga menunduk untuk memeluknya sebentar. Sebuah pelukan yang tidak asing, tapi bukan milik Nadia lagi. Malam itu, Nadia pulang ke rumah lebih dulu, memastikan ia tiba sebelum Arga. Saat Arga masuk, ia menemukan Nadia sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Seolah benar-benar baru pulang dari rapat. Mereka berbicara ringan tentang cuaca, lalu masing-masing tenggelam dalam dunia sendiri. Arga tidak tahu bahwa malam itu, jebakan Nadia berhasil. Ia kini memiliki bukti yang tak bisa lagi dihapus oleh alasan atau kebohongan. Dan di sudut hatinya, Nadia mulai merasakan sesuatu yang baru, bukan hanya sakit, tapi juga kekuatan. Pagi itu, suara burung di halaman tidak lagi membawa ketenangan. Nadia bangun lebih awal dari biasanya, duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela yang mulai diterpa cahaya. Di meja kecil di sampingnya, buku catatan penuh bukti tergeletak, terkunci dengan gembok kecil yang ia beli diam-diam. Arga masih terlelap, napasnya teratur. Melihatnya begitu tenang membuat dada Nadia terasa sesak. Ia tahu, sebentar lagi, ia harus mulai mengubah hidupnya. Hari itu, Nadia memutuskan untuk mengatur langkah-langkahnya. Bukan hanya untuk pergi, tapi untuk pergi dengan selamat, secara mental, emosional, dan finansial. Di dapur, sambil menyiapkan sarapan, ia membuat daftar mental. Mengamankan keuangan, membuka rekening rahasia atas namanya sendiri, memindahkan sebagian uang perlahan. Mencari tempat tinggal, mulai browsing apartemen kecil yang cukup jauh dari rumah ini. Mengumpulkan semua bukti, memindai dan menyimpan salinan di drive yang tidak diketahui Arga. Menjaga sikap, tidak menunjukkan perubahan emosi agar Arga tidak curiga. Siangnya, Nadia pergi ke bank. Ia mengenakan pakaian sederhana, seolah hanya keluar untuk belanja. Di bank, ia membuka rekening baru. Suaranya datar saat mengisi formulir, tapi di dalam, jantungnya berdegup cepat. Ini adalah langkah pertama yang nyata. Sore menjelang, ia duduk di kafe kecil yang tenang, laptop terbuka. Ia melihat-lihat iklan apartemen. Tangannya berhenti di satu foto,
Sebuah unit kecil di lantai tinggi, jendela besar menghadap ke kota. Terlihat sunyi, tapi juga memberi rasa kebebasan. Malamnya, saat Arga pulang, Nadia sudah di rumah. Ia menyambutnya dengan senyum tipis, menanyakan hari kerjanya. Arga bercerita singkat, lalu mandi. Semua berjalan seperti biasa, setidaknya di mata Arga. Tapi di hati Nadia, hari itu adalah hari pertama ia merasa sedikit berkuasa. Ia menyadari bahwa berpura-pura bukan berarti kalah. Kadang itu adalah cara terbaik untuk bertahan sampai waktunya tiba. Sebelum tidur, Nadia membuka buku catatannya lagi, menulis satu kalimat di halaman terakhir. Aku akan pergi bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih menang. Lampu kamar dimatikan, dan malam menyelimuti mereka. Namun, di kepala Nadia, cahaya rencana itu semakin terang. Pagi itu hujan turun deras. Langit kelabu, udara dingin, dan aroma tanah basah memenuhi halaman rumah. Nadia duduk di ruang tamu, memandangi tetes air yang mengalir di kaca jendela. Suasana ini membuat pikirannya mengembara jauh, memikirkan rencana yang terus ia susun. Telepon di meja berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Awalnya Nadia ragu untuk mengangkat, tapi akhirnya ia menekan tombol hijau. Bu Nadia. Suara di ujung telepon terdengar hati-hati. Iya, siapa ini? Jawab Nadia singkat. Aku Rani, teman satu kantor Arga dulu. Kita pernah bertemu sekali di acara ulang tahun kantornya. Nadia mencoba mengingat. Samar-samar ia terbayang wajah wanita berkacamata yang dulu menyapanya singkat. Oh, iya, ada apa, Mbak Rani? Hening sejenak sebelum Rani berkata, aku sebenarnya sudah lama ragu mau bicara. Tapi aku pikir kamu berhak tahu. Aku beberapa kali melihat Arga dengan seorang perempuan, bukan di kantor. Dada Nadia mengencang, tapi suaranya tetap tenang. Kamu yakin itu dia? Yakin. Dan, aku punya foto. Aku nggak tahu siapa perempuan itu, tapi mereka terlihat dekat. Malamnya, mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di sudut kota. Rani membawa amplop coklat tipis. Di dalamnya ada beberapa foto, Arga sedang berjalan beriringan, duduk makan berdua, bahkan memegang tangan wanita itu di tempat umum. Semua diambil dari kejauhan, namun jelas. Nadia memandang foto-foto itu lama. Bukan terkejut, tapi seperti sedang melihat potongan puzzle yang akhirnya melengkapi gambar utuh. Kenapa kamu memberitahuku? Tanya Nadia akhirnya. Rani menatapnya dengan mata penuh rasa iba. Karena aku pernah ada di posisimu. Diam-diam diselingkuhi. Dan aku tahu rasanya seperti sendirian. Pembicaraan mereka berlangsung lama. Rani juga memberikan beberapa informasi tambahan, jadwal Arga yang sering berubah, tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, bahkan teman dekat yang mungkin tahu lebih banyak. Malam itu, saat pulang, Nadia merasa aneh. Ada rasa sakit, tapi juga kelegaan. Ia tidak lagi sendirian dalam diam. Ada seseorang yang tahu, yang bisa menjadi mata dan telinga tambahan. Di rumah, ia menyalin foto-foto itu, menyimpannya di drive rahasia bersama bukti-bukti lain. Lalu ia menulis di buku catatannya. Sekarang aku punya saksi. Dan saksi ini bukan orang sembarangan. Hujan di luar belum berhenti. Tapi di dalam dirinya, badai yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kekuatan. 2 hari setelah pertemuannya dengan Rani, Nadia mulai bergerak lebih hati-hati namun terukur. Setiap informasi yang Rani berikan ia simpan rapi,
lalu ia mulai menguji kebenarannya satu persatu. Pagi itu, Arga berkata akan lembur karena ada rapat klien. Nada suaranya datar, tatapannya lurus seperti biasa. Nadia tersenyum kecil, mengangguk. Baik, jangan lupa makan. Namun, di dalam benaknya, ia mengingat kata-kata Rani. Kalau dia bilang lembur, kemungkinan besar dia ke kafe, merpati, atau ke apartemen temannya yang dekat stasiun. Hari itu, setelah Arga berangkat, Nadia tidak langsung masuk kantor. Ia izin setengah hari, lalu menunggu hingga pukul 5 sore di parkiran mal dekat kantor Arga. Mobil Arga memang melintas di sana, tapi bukan menuju kantornya kembali. Ia berbelok ke arah yang berbeda. Dengan jarak aman, Nadia mengikuti. Mobil Arga berhenti di sebuah kafe bergaya industrial, lampunya hangat. Dari balik kaca mobilnya, Nadia melihat Arga turun dan disambut wanita yang sama. Mereka duduk di pojok, berbicara sambil tertawa pelan. Nadia tidak memotret kali ini. Ia hanya mengamati lama, lalu mencatat jam dan lokasi di buku kecilnya. Hari, jam, dan alibi, lembur palsu, lokasi kafe merpati. Keesokan harinya, saat sarapan, Nadia menguji. Lemburnya selesai jam berapa kemarin? Tanyanya sambil menuang kopi. Arga menjawab tanpa berkedip, jam 10. Capek sekali. Nadia tersenyum tipis, tidak membantah. Ia hanya membalas, pantas kamu langsung tidur. Namun, di dalam hati, ia menandai kebohongan itu sebagai konfirmasi kedua. Beberapa hari kemudian, informasi dari Rani kembali masuk. Arga sering menggunakan alasan meeting mendadak pada hari Kamis malam. Minggu berikutnya, Nadia berpura-pura ada acara kantor, padahal ia duduk di mobilnya yang diparkir dekat sebuah apartemen kecil di dekat stasiun. Tepat pukul 7 malam, Arga datang. Tidak sendirian. Wanita itu berjalan di sisinya, mengenakan gaun sederhana, wajahnya tampak santai seperti sedang pulang ke rumah sendiri. Mereka masuk ke apartemen itu. Lampu di unit lantai 3 menyala beberapa menit kemudian. Nadia menatapnya lama dari kejauhan, merasakan hati yang dulu rapuh kini berubah menjadi batu. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Malam itu, Nadia kembali pulang lebih dulu. Arga tiba larut malam, mencium pipinya singkat, lalu langsung mandi. Nadia pura-pura tertidur, padahal pikirannya sibuk menyusun potongan demi potongan. Ia kini punya lokasi pertemuan, hari dan jam yang konsisten, foto dari Rani, catatan waktu dari pengamatannya sendiri. Sebelum tidur, Nadia membuka buku catatannya dan menulis. Setiap kebohongan adalah benang. Aku hanya perlu menenunnya menjadi jaring yang tak bisa dia lepaskan. Dan di kepalanya, mulai muncul gambaran hari di mana semua kebohongan Arga akan ia buka, tanpa teriakan, tanpa drama. Hanya kebenaran yang telanjang di hadapan semua orang. Seminggu berlalu sejak Nadia mengamati Arga di apartemen itu. Bukti sudah terkumpul, foto, catatan waktu, lokasi, bahkan saksi. Namun, bagi Nadia, memiliki bukti saja belum cukup. Ia ingin kebenaran ini muncul di saat yang tepat, di depan orang yang tepat, sehingga tidak ada ruang bagi Arga untuk berkelit. Malam itu, ia duduk di meja kerjanya. Di depannya, sebuah kalender terbuka. Ia menandai tanggal tertentu dengan pulpen merah, Sabtu, 3 minggu lagi. Itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Biasanya, Arga akan mengajak keluarga dan beberapa teman dekat makan malam di restoran. Kali ini,
Nadia berencana menjadikan momen itu panggung terakhir kebohongan Arga. Langkah pertamanya adalah memastikan tamu yang hadir. Ia mulai mencatat nama kedua orang tua mereka, saudara kandung masing-masing, beberapa teman dekat yang selama ini mengenal Arga sebagai suami teladan, dan satu tamu yang akan membuat segalanya berbalik, Rani. Nadia tahu kehadiran Rani bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa memvalidasi bukti jika ada yang meragukan. Langkah kedua, ia mengumpulkan semua bukti dalam satu tempat aman. Malam-malam, saat Arga sudah tertidur, ia menyalin foto dan catatan ke sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ia juga membuat salinan di cloud dengan password yang hanya ia ketahui. Folder itu ia beri nama Janji yang Diingkari. Langkah ketiga, ia mulai mempelajari kebiasaan Arga. Setiap hari, ia mencatat nada bicara, ekspresi, bahkan waktu-waktu ketika Arga terlihat paling tidak waspada. Dari situ, ia menyadari satu hal penting. Arga selalu menurunkan kewaspadaan ketika merasa sedang di atas angin, seperti ketika ia menjadi pusat perhatian di acara keluarga. Itulah alasan Nadia memilih hari ulang tahun pernikahan mereka. Sore itu, saat Arga sibuk di teras memperbaiki motor, Nadia menerima pesan dari Rani. "Aku sudah siap kapanpun kamu butuh. Tinggal kasih tahu waktunya." Nadia membalas singkat. 3 minggu lagi. Pastikan kamu ada di sana. Di malam hari, saat Arga tertidur dengan ponsel di tangannya, Nadia mengintip layar yang masih terbuka. Notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal muncul. "Kangen. Kapan kita ketemu lagi?" Nadia tidak mengambil tangkapan layar. Ia tidak perlu. Pesan itu hanyalah pengingat bahwa ia sedang berada di jalur yang tepat dan waktunya semakin dekat. Sebelum memejamkan mata, Nadia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Bukan aku yang akan marah, bukan aku yang akan berteriak. Aku hanya akan duduk dan membiarkan kebenaran bekerja." Di luar, bulan terlihat penuh, bulat sempurna di langit. Seperti tanda bahwa rencana ini mulai bulat di hatinya, tidak ada lagi keraguan. 2 minggu sebelum hari ulang tahun pernikahan mereka, suasana rumah terasa berbeda. Nadia tidak lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dulu sering membuat Arga gusar. Tidak lagi memeriksa ponselnya secara diam-diam. Tidak lagi menatapnya lama-lama dengan pandangan penuh tanya. Semua terlihat tenang, terlalu tenang. Arga mulai merasakannya. Saat sarapan, Nadia lebih banyak tersenyum, bahkan menyiapkan menu kesukaannya tanpa diminta. Saat pulang kerja, Nadia selalu menyambutnya di pintu dengan nada hangat. Dan malam hari, ia tak lagi mengomentari jam kepulangannya yang sering lewat tengah malam. Awalnya, Arga menganggap ini sebagai tanda Nadia sudah berhenti curiga. Tapi lama-lama, ketenangan itu seperti permukaan air yang licin, menyembunyikan pusaran kuat di bawahnya. Suatu malam, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Ia sengaja ingin mengejutkan Nadia. Namun, saat membuka pintu rumah, ia mendengar suara samar dari ruang makan, bukan suara televisi, melainkan percakapan pelan. Ia menahan langkah, berdiri di balik dinding, mencoba menangkap kata-kata. Semua sudah sesuai rencana. Tinggal memastikan semua orang datang. Suara itu jelas suara Nadia, tapi ia tak sendirian. Ada suara wanita lain yang ia kenal samar. Arga memiringkan kepala, mencoba melihat lewat celah. Ia hanya sempat melihat ujung rambut panjang tamunya sebelum Nadia menyadari kehadirannya. "Oh, kamu pulang." Nadia menyambutnya dengan senyum ringan, seolah tidak ada yang istimewa.
Ini Rani, teman lama. Dia mampir sebentar. Arga menyalami Rani singkat. Ada kilatan aneh di mata wanita itu, bukan tatapan gugup, melainkan tatapan yang terlalu tenang. Sore itu berlalu tanpa insiden, tapi di kepala Arga, rasa waspada mulai tumbuh. Keesokan harinya, Arga mencoba menggoda Nadia dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Kita ulang tahun pernikahan minggu depan, ya? Ada rencana spesial. Nadia tersenyum sambil mengaduk kopi. Ada. Tapi rahasia. Nada suaranya tenang, tapi bagi Arga, itu justru terdengar seperti alarm samar. Hari-hari berikutnya, Arga mulai memperhatikan detail yang sebelumnya ia abaikan. Nadia sering menerima telepon singkat lalu keluar rumah sebentar. Ada folder baru di laptop Nadia yang terkunci dengan password. Dan yang paling mengganggu, setiap kali ia memandang Nadia, ada kilau di matanya, bukan cinta, tapi sesuatu yang tak bisa ia tafsirkan. Seminggu sebelum hari H, Arga mencoba menggali informasi dari adiknya, Dito. Lo tahu nggak, Nat lagi nyiapin apa? Dito hanya mengangkat bahu. Nggak tahu. Dia cuma bilang, siap-siap aja datang di malam itu. Malam itu, Arga sulit tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur, sedangkan Nadia tidur nyenyak di sisinya, napasnya teratur. Di kegelapan kamar, Arga menatap langit-langit dan mulai merasa sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Takut. Takut akan apa yang Nadia siapkan. Takut kalau selama ini ia yang bermain api, dan kini api itu akan membakar dirinya habis-habisan. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat ranting pohon mengetuk-metuk jendela, seperti dentang jam yang menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. H5 sebelum hari ulang tahun pernikahan, rumah terasa seperti medan perang yang senyap. Tidak ada suara pertengkaran, tetapi setiap tatapan, setiap gerakan, seakan membawa makna tersembunyi. Arga semakin gelisah. Ia mulai mengatur jadwal lebih hati-hati, membatasi pertemuan dengan Rani di luar, dan bahkan menyimpan 2 ponsel terpisah, satu untuk urusan resmi, satu lagi untuk hubungan gelapnya. Namun, semakin ia mencoba menyembunyikan, semakin ia merasa sedang diawasi. Suatu malam, ketika Nadia sedang mandi, Arga duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar kerja Nadia. Pintu itu selalu terkunci. Rasa penasaran menggerogoti pikirannya. Ia berjalan pelan, mencoba gagang pintu. Terkunci. Dengan hati-hati, ia mengambil set kunci cadangan dari laci dapur. Kunci terakhir yang ia coba berputar. Pintu terbuka. Ruangan itu rapi, namun di atas meja ada sebuah kotak hitam kecil. Di sampingnya, kalender dengan lingkaran merah tebal di tanggal ulang tahun pernikahan. Arga membuka kotak itu. Di dalamnya ada flash disk, foto-foto dirinya dengan Rani, salinan pesan-pesan intim, dan bahkan catatan waktu serta tempat pertemuan mereka. Wajahnya memanas. Ia tidak tahu harus marah atau panik. Ia langsung menaruh semuanya kembali, menutup kotak, mengunci pintu, lalu duduk di sofa sambil memikirkan langkah berikutnya. Pikirannya berlari liar. Kalau semua ini sampai ke keluarga, selesai aku. Keesokan harinya, Arga bertemu Rani di sebuah kafe tersembunyi. Ia menceritakan tentang kotak itu, tapi Rani justru tersenyum sinis. Berarti dia sudah siapin semua. Lo harus gerak duluan. Saran Rani adalah sederhana tapi berbahaya. Buat Nadia terlihat bersalah dulu, sebelum Nadia membuka aibnya. Arga mulai memikirkan cara, mungkin dengan membuatnya terlihat selingkuh, atau menuduhnya menggelapkan uang rumah tangga. Namun,
Di tengah paranoia itu, Arga tidak sadar bahwa Nadia sudah memperhitungkan semua kemungkinannya. Bahkan, saat ia menyentuh kotak itu kemarin malam, Nadia sudah tahu. Kamera kecil tersembunyi di sudut ruangan telah merekam setiap gerakannya. Malam itu, saat Arga tertidur, Nadia berdiri di samping tempat tidur, menatap wajahnya. Bukan lagi tatapan istri pada suami, tapi tatapan seseorang yang sedang menunggu jatuhnya lawan ke jurang yang ia gali sendiri. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, ini adalah sunyi yang terasa seperti pusaran sebelum badai. Arga duduk di meja makan, menatap ponselnya. Pesan-pesan dari Rani terus masuk, memaksanya bertindak cepat. Kita harus nyerang duluan. Kalau lo diam aja, dia bakal habisin lo di depan semua orang. Gue nggak mau ikut ke bawah kalau lo jatuh. Arga meremas ponselnya. Tangannya basah oleh keringat. Ia mulai menulis sebuah rencana di buku kecil, bagaimana ia akan memutarbalikkan fakta, menuduh Nadia berselingkuh, bahkan menyiapkan saksi palsu. Tapi setiap kali ia memikirkan itu, wajah Nadia terlintas di benaknya. Senyum tipis yang akhir-akhir ini selalu menghiasi wajah istrinya terasa seperti tatapan dari seseorang yang sudah tahu akhir cerita. Di sisi lain, Nadia bergerak seperti bayangan. Ia tak pernah menunjukkan kegelisahan, bahkan semakin rajin menyiapkan makanan, merapikan rumah, dan mengajak Arga berbincang ringan. Tapi setiap pembicaraan berakhir, matanya sering menatap kosong ke arah luar jendela, seolah sedang menghitung detik. Malamnya, Arga mencoba mencari kotak hitam itu lagi. Kali ini, ruangan kerja Nadia kosong, kotak itu sudah tidak ada. Panik mulai merayapi dadanya. Ia membongkar laci, lemari, bahkan memeriksa bawah kasur, tapi hasilnya nihil. Saat ia keluar dari kamar kerja, Nadia berdiri di lorong. Cari sesuatu, tanyanya pelan. Arga membeku. Enggak, cuma lihat-lihat. Nadia tersenyum singkat, lalu berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Aroma parfumnya tertinggal di udara, tapi rasanya seperti ancaman yang samar. H2, ketegangan memuncak. Arga menerima undangan elektronik dari Nadia. Judulnya sederhana. Malam Kejujuran, pukul 20 WIB. Ia membukanya, daftar tamu terpampang jelas. Keluarga besar, teman dekat, bahkan rekan kerja pentingnya. Di bagian bawah undangan, tertulis satu kalimat yang membuat jantung Arga berdegup keras. Saatnya semua mendengar cerita yang sebenarnya. Arga mencoba menghubungi Rani, tapi pesan tidak terkirim. Teleponnya juga tidak diangkat. Seolah wanita itu lenyap begitu saja. H1, Arga nyaris tak bisa tidur. Setiap suara di luar kamar membuatnya terlonjak. Setiap tatapan Nadia terasa seperti menguliti pikirannya. Ia mulai berpikir untuk membatalkan acara, tapi semua sudah diundang. Ia tahu, jika ia mundur, itu justru akan terlihat mencurigakan. Di luar, langit malam bergemuruh, petir menyambar di kejauhan, seakan mengiringi hitungan mundur menuju malam yang akan mengubah segalanya. Hari itu tiba. Sejak pagi, Nadia bergerak seperti sutradara di balik layar sebuah pertunjukan besar. Telepon, pesan, dan koordinasi dengan catering semua berjalan mulus. Ekspresinya tetap hangat, seolah acara ini adalah pesta perayaan cinta seperti yang diharapkan semua orang. Arga, sebaliknya, merasa seperti tahanan yang digiring menuju persidangan. Setelan jas yang ia kenakan terasa seperti baju besi yang terlalu sempit. Di dalam perutnya, ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Menjelang sore, tamu mulai berdatangan. Musik lembut mengalun.
Lilin-lilin di meja menyala, memberikan suasana romantis yang menipu. Semua orang tersenyum, berfoto, tertawa. Di tengah ruangan, Nadia menyapa tamu satu persatu dengan ketenangan yang membuat Arga semakin curiga. Saat jam menunjuk pukul 20, lampu diredupkan. Nadia berdiri di panggung kecil di tengah ruangan, memegang mikrofon. "Terima kasih sudah datang di malam yang spesial ini," ucapnya, suaranya jernih, senyumnya tulus, atau setidaknya terlihat begitu. Arga duduk di kursi depan, matanya terpaku padanya. Nadia memulai dengan cerita singkat tentang perjalanan pernikahan mereka. Foto-foto masa lalu diproyeksikan di layar, pernikahan, liburan, momen keluarga. Beberapa tamu bertepuk tangan, beberapa tersenyum haru. Namun, nada suaranya mulai berubah. Seiring waktu, kita semua tahu, cinta diuji. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Slide berganti, foto Arga duduk di sebuah kafe, berhadapan dengan seorang wanita muda. Foto berikutnya, Arga dan wanita itu berjalan berdekatan di sebuah hotel. Beberapa tamu mulai berbisik. Arga berdiri setengah, mencoba memotong, tapi Nadia mengangkat tangannya. "Tolong, duduk. Kita semua berhak mendengar cerita yang lengkap." Slide berikut menampilkan potongan percakapan pesan. Kata-kata manis yang bukan untuk seorang istri. Suara tawa yang direkam secara rahasia. Di ruangan itu, suara bisik-bisik berubah menjadi keheningan yang menekan. Arga merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Pandangan matanya mencari-cari Rani, tapi ia tak ada. Justru di sudut ruangan, duduk seorang pria yang Arga kenal samar, detektif swasta yang ternyata telah bekerja untuk Nadia. Nadia menutup presentasi dengan kalimat sederhana. "Cinta yang sejati tidak berkhianat. Malam ini, saya memilih untuk mengakhiri bab yang penuh luka dan membuka bab baru dengan kejujuran." Tepuk tangan pelan terdengar dari beberapa tamu, bukan sebagai pujian, tapi sebagai bentuk hormat pada keberanian Nadia. Arga duduk membeku, wajahnya pucat. Semua yang ia takutkan telah menjadi nyata, dan ia tak punya ruang untuk lari. Lampu kembali terang, tapi bagi Arga, ruangan itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Tamu-tamu mulai meninggalkan ruangan dengan berbagai ekspresi, ada yang menggeleng tak percaya, ada yang memeluk Nadia dengan tatapan iba, dan ada pula yang bahkan tak sanggup menatap Arga. Di luar gedung, hujan rintik mulai turun, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Arga duduk sendirian di kursi belakang, dasinya longgar, napasnya berat. Ia seperti pria yang baru saja kehilangan seluruh identitasnya dalam satu malam. Beberapa rekan kerjanya meliriknya singkat sebelum berjalan cepat ke arah pintu keluar. Nadia berdiri di pintu masuk, mengucapkan salam perpisahan kepada para tamu yang tersisa. Ekspresinya tetap tenang, seakan semua ini hanyalah acara formal biasa. Namun begitu pintu terakhir tertutup dan gedung menjadi hening, langkahnya berubah. Sepatunya berderap menuju Arga dengan suara yang bergema di ruangan kosong. Mereka berdiri berhadapan. Arga mencoba berbicara, suaranya serak. "Kamu sengaja mempermalukan aku di depan semua orang." Nadia menatapnya dalam-dalam. "Tidak, Arga. Aku hanya menceritakan kebenaran. Kamu yang membuatnya memalukan." Hening beberapa detik. Arga menghela napas panjang, mencoba mengatur emosi. "Kalau kamu mau berpisah, kita bisa selesaikan secara baik-baik. Kenapa harus begini?" Nadia tersenyum tipis, tapi matanya dingin. "Karena selama ini kamu tidak pernah memberi aku pilihan yang baik-baik." Arga meraih tasnya, siap pergi,
Tapi Nadia melangkah ke arah meja dan meletakkan sebuah amplop tebal di hadapannya. Semua bukti yang aku punya, aku simpan salinannya. Aku tidak akan memakainya lagi kalau kamu mau jalani prosesnya tanpa drama. Arga menatap amplop itu seperti benda beracun. Dan kalau aku menolak? Nadia membalas dengan suara datar, maka semua orang di luar sana akan tahu lebih banyak dari yang mereka dengar malam ini. Petir menyambar di luar jendela, membuat bayangan wajah Nadia terlihat tajam. Arga tahu, tidak ada lagi ruang untuk tawar-menawar. Malam itu ia keluar dari gedung tanpa menoleh, membawa rasa hancur yang ia ciptakan sendiri. Nadia berdiri di tengah ruangan kosong, memejamkan mata, merasakan kelegaan yang bercampur getir. Ia menang, tapi juga kehilangan. Pagi pertama tanpa Arga terasa aneh bagi Nadia. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini hening, hanya suara tetesan air dari keran dapur yang terdengar. Ia duduk di meja makan sendirian, secangkir kopi di tangannya, memandangi sinar matahari yang masuk lewat jendela. Rasanya seperti memulai hidup di dunia yang sama sekali baru, menakutkan, tapi juga membebaskan. Hari itu, Nadia mulai membereskan rumah. Foto-foto yang menampilkan dirinya dan Arga dimasukkan ke dalam kotak. Baju-baju Arga yang tertinggal dikemas rapi. Setiap benda yang dipindahkan terasa seperti melepas beban dari dadanya. Di luar sana, Arga mengalami hari yang berbeda. Kantornya menjadi tempat yang tidak bersahabat. Rekan kerja menghindari tatapan, beberapa klien membatalkan janji. Gosip dari Malam Kejujuran sudah menyebar, dan ia menjadi tokoh utama dalam cerita yang memalukan itu. Sore hari, Nadia pergi ke apartemen barunya, unit kecil di lantai tinggi dengan pemandangan kota. Kotak-kotak pindahan berserakan di lantai. Ia berjalan ke balkon, membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar sendiri, tapi tidak kesepian. Di sisi lain kota, Arga duduk di mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Ia menatap layar ponsel, jemarinya beberapa kali hampir mengetik pesan untuk Nadia, tapi selalu menghapusnya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi kata-kata itu tidak pernah cukup untuk menebus apa yang sudah ia lakukan. Malamnya, Nadia menyalakan lampu meja di ruang tamunya yang kecil. Ia mulai menulis di buku catatan yang dulu ia gunakan untuk menyimpan bukti. Kini, buku itu menjadi jurnal pribadi. Halaman pertama ia tulis dengan tenang. Hari ini, aku resmi memulai hidup tanpa rasa takut. Lampu kota berkelip di kejauhan, dan Nadia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi ia siap untuk menghadapi bab berikutnya, apapun bentuknya. Hari-hari Nadia mulai terisi dengan rutinitas baru. Ia bangun pagi untuk jogging di taman kota, membuat sarapan sederhana, lalu bekerja dari kafe kecil dekat apartemennya. Kafe itu menjadi tempat favorit karena suasananya tenang, dan baristanya hafal pesanan kopi latenya tanpa perlu bertanya. Suatu siang, saat Nadia sibuk dengan laptop, seorang pria duduk di meja sebelah. Kemeja biru muda, rambut sedikit berantakan, dan tatapan ramah. Ia terlihat sedang mengedit foto di kameranya. Sesekali pandangan mereka berpapasan, tapi Nadia tetap fokus. Hingga tiba-tiba, pria itu menjatuhkan pena di dekat mejanya. Nadia mengambilnya, lalu mereka bertukar senyum singkat, senyum yang terasa ringan, tanpa beban masa lalu. Di sisi lain kota, Arga semakin terjebak dalam lingkaran buruk. Ia sudah tidak lagi bekerja di kantornya, bukan karena dipecat, tapi karena tekanan dari lingkungan membuatnya mengundurkan diri. Hari-harinya dihabiskan di bar kecil atau di apartemen sewaan yang berantakan. Televisi menyala tanpa suara,
botol-botol kosong berserakan di meja. Setiap kali ia melihat ponselnya, ada keinginan untuk menghubungi Rani, tapi kabar terakhir mengatakan Rani pindah keluar kota tanpa pesan. Kembali ke kafe, Nadia mulai sering melihat pria yang sama. Mereka belum banyak bicara, tapi setiap pertemuan singkat itu menimbulkan perasaan aneh, campuran penasaran dan nyaman. Suatu sore, saat hujan deras, Nadia mendapati dirinya duduk satu meja dengannya karena semua kursi penuh. Percakapan pun dimulai, sederhana, tapi hangat. Di balik senyumnya, Nadia sadar satu hal, mungkin hidup memang selalu menawarkan kesempatan untuk mulai dari awal, jika kita berani membuka pintu. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka di kafe. Pria itu, Raka, seorang fotografer lepas, perlahan menjadi bagian dari rutinitas Nadia. Mereka sering bertemu secara tidak sengaja, lalu mulai sengaja mengatur waktu. Jalan sore di taman, makan malam sederhana di warung kecil, atau sekadar duduk di kafe sambil bercerita. Raka memiliki cara bicara yang tenang dan penuh perhatian. Ia tidak pernah menanyakan masa lalu Nadia secara langsung, tapi seakan mengerti bahwa ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Nadia merasa nyaman, namun di dalam hatinya masih ada rasa takut untuk benar-benar membuka diri. Suatu malam, Raka mengajak Nadia memotret lampu kota dari atas jembatan penyeberangan. Saat ia membidik lensa ke arah cahaya, Nadia justru membidik pikirannya ke masa lalu. Bayangan Arga muncul, bukan sosoknya yang tersenyum, tapi wajahnya pada malam kejujuran itu. Pandangan yang penuh marah dan kecewa. Sementara itu, Arga mulai mendengar kabar tentang Nadia dari teman-teman lama. Ia tahu ada pria baru di hidupnya. Kecemburuan dan penyesalan bercampur, membuatnya sulit tidur. Ia bahkan sempat berdiri di depan kafe tempat Nadia sering datang, tapi tidak masuk. Dari jauh, ia melihatnya tertawa bersama Raka. Itu membuat hatinya perih, sekaligus menyadarkannya bahwa ia benar-benar kehilangan sesuatu yang tak akan kembali. Di malam yang sama, ketika Raka mengantar Nadia pulang, mereka berdiri lama di depan pintu apartemennya. Tidak ada ucapan cinta, tidak ada janji besar. Hanya tatapan yang cukup lama untuk membuat Nadia sadar, mungkin, perlahan, ia siap membiarkan seseorang masuk lagi ke hidupnya. Namun di kejauhan, bayangan masa lalu masih mengintip, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Hari itu langit berwarna abu-abu, tanda hujan akan turun. Nadia dan Raka berjalan berdampingan di trotoar, membawa payung. Mereka baru saja selesai makan siang di sebuah restoran kecil dan memutuskan untuk berjalan pulang. Saat mereka melewati sebuah persimpangan ramai, langkah Nadia tiba-tiba terhenti. Di seberang jalan, berdiri seseorang yang pernah mengisi hidupnya begitu dalam, Arga. Rambutnya sedikit lebih panjang, wajahnya terlihat lelah. Namun tatapan matanya langsung mengunci pada Nadia, seolah dunia di sekitarnya menghilang. Lampu lalu lintas berubah hijau. Orang-orang mulai menyeberang. Arga melangkah maju, begitu juga Nadia dan Raka. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Raka memegang payung, sementara Arga berdiri tanpa perlindungan, basah oleh air hujan. Ketiganya berhenti berhadapan. Tak ada kata yang diucapkan. Hanya suara hujan dan deru kendaraan yang menjadi latar. Nadia menatap Arga, ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi ia tahu, kata-kata itu tak akan mengubah apapun. Arga menatap balik, matanya memohon, tapi bibirnya tetap diam. Raka merasakan ketegangan itu, tapi ia tidak bertanya. Ia hanya berdiri di sisi Nadia, memberinya ruang untuk memilih arah. Dan di detik itu,
Nadia menarik napas panjang. Ia tersenyum tipis pada Arga, bukan senyum untuk kembali, tapi senyum perpisahan. Lalu ia menggenggam tangan Raka dan melangkah pergi. Arga berdiri di tengah hujan, menatap punggung mereka yang semakin menjauh, menyadari bahwa cerita yang pernah mereka tulis bersama sudah benar-benar berakhir. Di ujung jalan, Nadia menoleh sekali lagi, lalu menatap ke depan. Hujan terus turun, tapi di dalam hatinya, langit mulai cerah.